Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bermajelis di mushola Al-Fajar yang tulisannya mushola ya? Masjid ya? Sudah jadi masjid? Hah? Mushola kalau Jumatan kan tetap boleh mushola. Ya, saya katanya mushola Al-Fajar. Mudah-mudahan Allah berkahi pengurusnya, jamaahnya, warga sekitarnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada perjalanan hidup kita ini, masing-masing di antara kita pastilah mengupayakan supaya bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan kehidupan yang bahagia dan baik. Masing-masing kita pasti punya cita-cita begitu, betul nggak? Makanya kita kalau doa Rabbana atina fid dunya, jadi pas doa Rabbana atina fid dunya, dalnya itu ditasdidnya fid dunya hasanah ya. Pas wa fil akhirati hasanahnya langsung cepat ya, wa fil akhirati hasanah ada. Saking kita itu pengen hidup dengan hidup yang baik. Kemudian pertanyaannya adalah, sebetulnya contoh orang yang diberi penghidupan yang baik itu seperti apa? Dan oleh Allah diberi oleh apa kebaikannya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hanya satu orang disebut di dalam Al-Quran yang diberi oleh Allah kehidupan yang baik di dunia. Bukan berarti yang nggak disebutkan, nggak diberi kebaikan. Cuman hanya satu nama di Al-Quran, seseorang yang diberi kebaikan di dunia. Siapa kira-kira Pak? Nabi Muhammad SAW? Bukan. Nabi siapa? Nabi Sulaiman? Bukan. Sampai lagi mau coba? Coba tidak berhadiah tapi. Ya. Siapa? Hanya satu yang disebutkan diberi hasanah di dunia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala firman dalam akhir surat An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu alaihissalam kana ummatan, satu orang tapi disebutnya oleh Allah sebagai umat. Di zaman beliau itu yang beriman cuma beliau dan istrinya. Kemudian setelahnya Nabi Lut dan keluarganya. Tapi Nabi Ibrahim disebut umat. Sebagian ulama menafsirkan umat ini maksudnya pemimpin umat. Qanitan lillah, tunduk kepada Allah, patuh. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau itu tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Syakiran li an'umih, selalu bersyukur dengan nikmat-nikmatnya. Ijtabahu, Allah pilih dia. Wahadahu ila siratim mustaqim, dan Allah beri petunjuk dia menuju jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah. Nah ini, dan kami berikan kepada dia, yaitu Ibrahim, fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, hasanah. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan di akhirat beliau itu termasuk orang-orang soleh. Baik, pertanyaan berikutnya, kira-kira hasanah apa, kebaikan apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Apa kira-kira? Ya, anak cucunya jadi nabi dan rasul semua, berarti diberi oleh Allah keturunan yang baik. Wah, masya Allah. Apalagi menghancurkan patung-patung, dakwah tauhid, padahal dia dibakar
Ya, gara-gara itu. Tetap itu adalah kebaikan ya. Apalagi diberi apa? Hmm? Diberi uang banyak? Enggak diberi uang. Nah, apa kira-kira? Diberi apa? Itu ujian ya. Bukan pemberian itu ya, ujian itu ya. Inna hadzalah wal bala'ul mubin. Itu ujian yang sangat dahsyat itu ya. Apa Pak? Maksiat. Nasihat. Nabi Ibrahim istrinya berapa Pak? 2. Berarti kalau istrinya belum 2, belum diberi kebaikan di dunia berarti. Masih ngembuli ngamuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat kebaikan apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Antum semua sudah sebutkan tadi. Beliau diberi anak-anak yang soleh, bahkan anak-anaknya itu diangkat jadi nabi-nabi semua. Keturunannya itu adalah Nabi Ismail dan Ishak. Nabi Ishak ini semua keturunannya apa? Ishak, Yakub, Yusuf, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, itu semua keturunannya Nabi semuanya. Nabi Ismail enggak? Tapi satu muncul Nabi terakhir siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunannya Nabi Ismail. Satu tapi paling afdol. Ishak alaihi salam keturunannya semua Nabi. Masya Allah. Ini kebaikan apa? Luar biasa. Punya anak yang taat. Nabi Ismail itu, ya kita ini kan tadi disebutkan disuruh nyembelih anaknya. Bayangkan anaknya itu ditunggu 80 tahun gak lahir-lahir. Begitu sudah tua, terus diberi oleh Allah anak. Lahirlah Ismail alaihi salam dan juga Ishak setelahnya. Keduanya sudah tua, Hajar sudah tua, ya ini juga sudah, Sarah juga sudah tua. Ketika anaknya mulai tumbuh besar, anaknya mulai bisa membantu ibunya, bisa membantu bapaknya, oleh Allah disuruh apa? Disuruh nyembelih. Masya Allah. Alhamdulillah itu kita itu disuruh sama Allah itu yang ringan-ringan, betul nggak? Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat. Ibu-ibu disuruh taat suaminya, suruh pakai pakaian yang benar, suruh nutup aurat. Alhamdulillah kita tuh nggak suruh nyembelih anak kita. Coba kalau kita disuruh nyembelih, pada mau nggak? Mau nggak? Ya, nggak tega. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah nyembelih anak. Kalau kita disuruh nyembelih anaknya juga belum tentu mau, betul nggak? Misalnya kita datang ke rumah, aku dikongkon Allah mbeleh. Oi. Wah, apa kendeng. Moro-moro dikongkon mbeleh. Nabi Ismail enggak. Datang. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku, aku itu mimpi berkali-kali aku mimpi aku ini nyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Nabi Ismail langsung tahu, masih kecil, bapaknya ini nabi, mimpinya nabi itu ya pasti disuruh sama siapa? Ya abati fa'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan mendapatiku, aku termasuk orang yang sabar. Itu bocah mau dibeleh nurut. Kadang-kadang kita itu anak-anaknya kita itu dikongkon sholat juga kadang angel gitu ya. Nah, anaknya Nabi Ibrahim mau disembelih aja nurut. Subhanallah. Ini kan kebaikan di dunia, betul nggak? Punya anak yang taat, anak yang nurut, anak yang soleh. Kalau suruh milih, punya anak soleh, nurut, rajin sholat malam, subuhan di masjid, sama dikasih uang banyak, pilih mana?
Pilih kabeh, siapa tadi yang bilang pilih kabeh? Kalau pemilu nek pilih kabeh malah dianulir, Pak. Makanya punya anak yang soleh itu nikmat di dunia. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka semua sudah berserah, Nabi Ismail sudah ditidurkan, bahkan di dalam riwayat dibilang tolong wajah saya ditutup pakai kain. Anaknya yang bilang, kenapa? Supaya nanti kalau kamu lihat wajah saya, kamu tadi tidak tega menghambatmu dari perintah Allah, tutup saja wajah saya. Bayangkan, ya, pisau sudah diangkat, mau disembelih, datang firman Allah untuk diganti dengan sembelihan yang lain, yaitu domba yang besar. Ini nikmat punya anak yang saleh, punya anak yang taat. Termasuk kenikmatan adalah punya istri yang salihah yang taat. Kisah Ibunda Hajar itu sangat menjadi pelajaran buat istri-istri bagaimana menjadi istri yang taat dan membantu suami dalam taat kepada Allah SWT. Jadi bapak-bapak kalau punya istri yang taat pada Allah, taat pada panjenengan semua, itu nikmat yang besar. Pilih mana? Punya istri yang taat, yang menyenangkan, menyejukkan mata, bikin betah di rumah, atau dikasih duit banyak? Duit banyak Ustaz, kawin lagi. Wah, Ibunda Hajar diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bawa anaknya bayi kecil jalan kaki dari Babilonia sana Irak, jalan kaki sampai di Mekah. Mekah itu dulu namanya Bakkah, nggak ada yang lewat situ, bahkan nggak ada tanaman, nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada apa-apa, nggak ada orang lewat. Para musafir nggak ada yang lewat situ. Kenapa? Nggak ada air. Ngapain lewat tempat yang nggak ada air? Bahaya. Karena dulu perjalanan antar kota itu jalan kaki. Nabi Ismail digendong oleh ibunya. Nabi Ibrahim jalan sampai di Makkah. Didirikan tenda. Ditinggalkan air dan bekal-bekal makanan. Kemudian tiba-tiba setelah itu Nabi Ibrahim pergi jalan. Istrinya kaget loh. Oh, ditinggal gak pamit. Dikejar. Ya Ibrahim, atatrukuna biwadin laisa fihi insun wala syai'. Apakah kamu mau meninggalkan kami di lembah yang gak ada manusianya dan gak ada apa-apanya? Gak ada tanaman, gak ada orang lewat, gak ada air. Nabi Ibrahim diam tetap jalan. Dikejar lagi. Ya Ibrahim, atatrukuna biwadin laisa fihi insun wala syai'. Apakah kau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada manusianya dan tidak ada apa-apanya? Nabi Ibrahim diam, tidak menjawab, jalan terus. Dikejar lagi oleh Siti Hajar. Ya Ibrahim, atatrukuna biwadin laisa fihi insun wala syai'. Kamu meninggalkan kamu di tempat yang enggak ada manusia, enggak ada apa-apanya ini. Nabi Ibrahim diam, tidak menjawab. Terus jalan. Istrinya sadar. Ini pasti perintah siapa? Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Fa asyara aina. Bahkan jawabannya itu dalam sebagian riwayat fa asyara, menjawab dengan isyarat. Apa jawab istrinya? Qala idzan lam yudayyi'ana. Kalau begitu, kalau Allah yang nyuruh, ya kalau begitu ya kamu jalan saja. Allah nggak akan nyanyiakan kami. Bismillah. Ya. Coba kalau istri-istri sekarang kayak gimana itu? Hah? Diajak ke mall, ditinggal pulang. Malah seneng ya ibu-ibu ya belanja. Wah.
Bayangkan, ditinggal ya taat. Allah yang nyuruh. Mendorong suaminya untuk taat sama siapa? Allah. Karena Allah yang nyuruh. Ya sudah, lanjutkan. Ya, Allah akan mengatur kita. Tawakalnya luar biasa. Akhirnya muncullah apa? Zam-zam. Kisah yang sudah apa? Masyhur, betul nggak? Muncul air Zam-zam. Air Zam-zam itu ketika menjadi ketika Nabi SAW mengatakan rahimallahu umma Ismail, semoga Allah itu merahmati ibunya Ismail. Seandainya tidak dibendung, kan dibendung itu zam itu apa? Ngumpul, jangan kemana-mana, ngumpul zam. Sampai sekarang dipanggilnya air apa? Zam. Kata Nabi Muhammad SAW, nek cara Jawa nih janjane nek enggak dibendung akan jadi sungai mengalir deras sampai hari kiamat. Tapi takdirnya Allah SWT. Akhirnya apa? Ketika dibendung, airnya mulai banyak. Karena ada air yang menggenang, ada apa? Burung. Ada burung. Musafir dari jauh loh. Kok ada burung di situ? Kami lewat sini, lewat daerah situ itu nggak ada air. Kok ada air sekarang? Akhirnya pada lewat situ. Mau permisi, mau minta air, boleh silahkan, tapi tolong tinggalkan makanan buat kami. Akhirnya ngambil air, mereka tinggalkan apa? Makanan terus. Sampai lama-lama kabilah Jurhum tinggal di situ. Minta, boleh nggak kami tinggal di sini? Boleh. Akhirnya Nabi Ismail besar nikah sama orang Jurhum yang tinggal di situ, turun-temurun sampai Quraisy, tinggal di Mekah dan sampai hari ini. Coba kalau ibunda Hajar nggak taat, pokoknya aku melu. Pokoknya tinggal ning kene. Mau, pokoknya aku melu. Kok penak sampean lunga dhewe karo bojone sing sisine. Ya, cerita sejarahnya beda sejarahnya. Betul nggak? Mungkin nggak keluar air Zam-zam, mungkin nggak ada. Wah, sejarahnya sudah beda. Ya. Maka nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah punya istri yang salehah, yang taat, membantu suaminya untuk menjadi makin taat kepada Allah SWT. Maka nasihat untuk ibu-ibu harus jadi pembantu suaminya untuk taat kepada Allah. Jangan jadi penghalang suaminya untuk makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ada salah seorang sahabat mewakafkan tanahnya, rumahnya dan kebunnya. Pulang ke rumah, ayo keluar rumah. Loh, kenapa? Istrinya tanya, maksud diajak keluar rumah, tahu-tahu pindah. Loh, kenapa? Rumah ini sudah saya wakafkan. Ya. Sekarang ilustrasinya ini kita anukan ke zaman sekarang. Kira-kira kalau ibu-ibu itu tahu-tahu bapaknya pulang, ayo Pak, pindah ya Bu, ayo pindah, ayo ngontrak. Loh, lah omah iki tinggal apa? Wis tak wakaf. Lah awake dhewe piye ngontrak? Responnya gimana kira-kira? Yo infak, nih mosok ora dipikir sing ning omah. Apa kata sahabat ini? Ayo keluar, ayo kita pergi cari tempat lain. Kenapa? Tanah ini, kebun kurma banyak, Pak. Milik Abu Thalhah kalau tidak salah. Radhiyallahu anhu. Istrinya tanya, kenapa? Ini sudah saya wakafkan untuk Allah dan Rasul. Apa jawab istrinya? Alhamdulillah. Senang. Wes, itu omah ning sur. Terjamin omah wis ngapling ning surga. Maka nikmat yang baik adalah, kehidupan yang baik adalah ketika punya anak yang saleh, yang taat, punya pasangan hidup yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hidup yang baik adalah yang ketiga, apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Risalah. Diberi wahyu, diangkat menjadi nabi, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hari ini
Nikmat yang besar yang Allah berikan, yang membuat hidup kita menjadi lebih baik adalah kita ini diberi hidayah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya. Nabi Ibrahim itu dipilih dan diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Kita ini diberi petunjuk oleh Allah berupa apa? Iman. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Enggak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya melainkan kenikmatan iman. Saya buat gambaran, Bapak Ibu, kalau ada orang ngemis ke rumah saya, ini mau minta uang. Saya kasih 10.000. Saya salah nggak? Nggak salah tuh? Nggak. Datang pengemis yang kedua, saya bilang, liane sih, saya tolak. Saya salah nggak? Saya salah nggak? Nggak salah toh. Datang orang ketiga, saya kasih 20.000. Saya salah nggak? Yang pertama tadi, loh, aku kok 10.000, kono kok 20.000. Berhak protes nggak yang pertama? Nggak berhak toh? Saya jawab, loh, saya mendolimi kamu nggak? Nggak, ya wis. Aku nggak kok memberi panjenengan 10.000, aku mau memberi dia 20.000, itu haknya siapa? Lah orang ketiga nggak saya kasih, ya haknya saya nggak mendolimi siapapun. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gara-gara kita melakukan sesuatu untuk Allah, atau memang Allah beri sejak awal? Kita itu berbuat apa kepada Allah sehingga kita dapat hidayah? Nggak berbuat apa-apa dong? Iya nggak? Berarti kan karunia yang besar. Orang yang nggak diberi hidayah berhak protes nggak? Oh, kamu dengar azan sehari 5 waktu nggak mau, ya terserah. Kamu dengar la ilaha illallah nggak mau masuk Islam, ya terserah. Lah dia kok dikasih hidayah? Saya nggak menzalimi. Allah tidak menzalimi. Maka kita itu dipilih oleh Allah hari ini, semua yang duduk di sini. Alhamdulillah, semua bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salat Isya berjamaah, salat tarawih, sampai witir selesai. Masya Allah. Ini karunia Allah yang besar. Pilih mana Bapak Ibu? Dikasih iman atau dunia seisinya? Tapi imannya diambil. Pilih iman atau pilih dunia seisinya tapi imannya diambil oleh Allah? Pilih iman kan? Contoh orang yang diberi dunia seisinya. Siapa misalnya? Firaun. Firaun itu kan dahsyat hidupnya, betul nggak? Raja, dayangnya oke, kacungnya yo, pirang-pirang, duitnya pirang-pirang. Kalau pengen apa tinggal juting, bikinkan ini jalan, bikinkan jalan tol. Oh dulu nggak ada ya jalan tol ya. Bikinkan piramida. Yang kerja siapa? Tinggal juting aja. Sini sampai sini bikinkan kebun, kerja semua. Enak gak hidupnya Pak? Pulang mau makan tinggal luwe masaknya. Sumuk dayangnya ngipasi. Seperti kita itu kan kayak raja Pak. Sumuk nyala kayak kipas. Cuman bedanya dulu dikipasi, sekarang tinggal loh. Jadi kehidupan kita ini udah kayak raja Pak. Kita yang kurang cuma syukurnya, betul nggak? Firaun itu hidupnya berapa lama? 200 tahun? 300 tahun? Anggap aja 200 tahun atau 300 tahun, anggap aja. 300 tahun uripe enak banget, betul nggak Pak? Duitnya akeh, pengen kabeh kelakon. Bahkan ada yang nggak suka bunuh semua. Dianya nggak bunuh langsung, tapi tentaranya ya. Laki-laki bayi lemah bunuh semua, tangkap semuanya dilakukan, keinginannya dituruti semua. 300 tahun anggap aja hidup enak, tapi habis itu dia mati, betul nggak? Kapan dia mati? Mungkin 3.000-an tahun yang lalu. Sejak dia mati sampai hari ini sudah 3.000-an tahun Pak, tiap hari diazab oleh Allah di kubur.
Sampai kapan? Sampai hari kiamat itu baru azab kuburnya. Bangkit hari kiamat, dimasukkan ke siksaan yang lebih keras lagi. Di antara siksaan buat Firaun di kuburan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Di antara bentuk siksaannya di kuburan itu, setiap pagi dibukakan, diperlihatkan, itu loh siksamu nanti di akhirat lebih apa? Keras dari siksaan yang sekarang. Nanti sore lagi, itu loh siksaanmu nanti di akhirat lebih. Sejak 3000 tahun yang lalu sampai hari ini, tiap hari dikebuki kalau malaikat, diazab, diobong, sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, sampai nanti di neraka diazab selamanya. Kira-kira hidup enak 300 tahun untuk sengsara selama itu, cucuk apa buatan cucuk? Cucuk apa buatan cucuk? Enggak cucuk, Pak. Apalagi kita, hidupnya paling cuma berapa tahun? 50 tahun? 60 tahun? 70 tahun? Pol berapa? 80, ada tambah lagi bonus 90 tahun. Bonus meneh 100. Hidupnya 100 tahun. Urip ki pisan dipol-polke. Harus seneng ya diseneng-senengke wong urip monggur pisan. Siapa yang bilang hidup sekali? Menikmati hidup 100 tahun dipol-polke syahwatnya, keinginannya dipol-polke untuk sengsara ribuan tahun. Itu cucuk apa mboten cucuk? Mboten cucuk, Pak. Sabar 50 tahun, sabar 70 tahun, gak penak 100 tahun, tapi hidup ribuan tahun enak. Niku cucuk apa mboten cucuk? Cucuk, Pak. Aku tak sabar sih. Ya. Ndelok wong-wong kafir ngumbar syahwatnya, harap kerja utang bank, riba, mau apa lagi, mau pergi ke tempat perzinaan, mau lihat khamr, minum khamr, dipol-polke, hidupnya di penak-penake. Kita enggak sabar. Bahkan Pak, Allah itu berkenan seandainya itu manusia menjadi kafir langsung kaya, begitu beriman langsung miskin, supaya orang beriman itu nikmatnya di akhirat dipolke, di dunia dintekke, biar di akhirat pol nikmatnya. Orang kafir di dunia dipolke, biar di akhirat entek. Tapi kalau dibegitukan orang kafir semua, betul nggak Pak? Angger syahadat la ilaha illallah langsung sesuai kiri. Begitu kafir langsung besoknya kaya. Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf, Allah sampaikan, walaula ayyakunan nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yadhharun. Kalau bukan manusia nanti akan kafir semua. Pasti Allah jadikan buat orang kafir itu, wah, atapnya itu dari perak rumahnya, Pak. Dan punya loteng-loteng yang luas yang dia bisa naik ke sana. Rumahnya pintunya banyak, dan sofa-sofanya besar-besar banyak. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, tapi itu semua hanya mata, kesenangan sementara di dunia. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, di akhirat itu hanya untuk orang bertakwa. Maka Allah enggak berlakukan itu. Kalau Allah berlakukan itu, orang kafir semua. Pengen sugih, langsung kafir wae bendang sugih. Kamu sholat pirang-pirang tahun yuk melarat terus. Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diberikan apa? Uang yang banyak. Tidak diberikan uang yang banyak. Enggak. Kehidupannya itu malah penuh dengan tantangan. Berdakwah, kemudian ditangkap, dibakar, sabar, hijrah dari Babilonia ke Mesir, ke Makkah, balik lagi ke Babilonia, ke Baitul Maqdis. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, hidupnya begitu. Tapi oleh Allah diberi kebaikan di dunia. Maka kita ini sifat yang dimiliki oleh orang yang diberi kebaikan di dunia adalah apa? Syakiron li an'umi, selalu bersyukur terhadap nikmat Allah.
kita ini biasanya nikmat yang paling besar itu yang kita alami tiap hari, yang kita makan tiap hari, yang kita rasakan tiap hari itu biasanya justru yang paling lupa untuk disyukuri. Kita kadang-kadang dikasih orang uang 1 juta, Mas, ini 1 juta. Wah, makasih, terima kasih banyak, terima kasih. Padahal cuma dikasih uang berapa? 1 juta. Ini alhamdulillah, ya Allah bersyukur atas nikmat 1 juta ini, aku kepepet bersyukur. Sama Allah bersyukurnya luar biasa. Nah, itu bagus. Tapi pertanyaannya, nikmat yang lebih besar dari itu, sudahkah kita syukuri? Nikmat apa? Nikmat alhamdulillah, aku beriman sekarang. Lihat orang yang di luar, ada yang bukan Islam, nggak pernah ke masjid, yang Islam ya nggak puasa, tonggone poso, esok-esok tidak menghargai orang yang puasa. Tapi sekarang dibalik, Pak, yang puasa harus menghargai yang tidak puasa. Ya, kebalik-balik memang saya gitu. Yang minoritas harus dihargai. Kalau di Bali kebalik lagi, minoritasnya harus menghargai ya mayoritas. Pokoknya anggar Islami mesti kudu sing ngalah. Terawihnya waktu nyepi suruh di rumah masing-masing. Enggak boleh terawih di masjid waktu nyepi. Masjidnya kon mateni. Enggak boleh azan. Padahal Islam di sana sebetulnya enggak minoritas, Pak. Berkembang di sana. Maka kita itu bersyukur nyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nyembah berhala. Ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah dunia, ada yang nyembah ini. Kita nyembah Allah, dipanggil hayya 'alas shalah, datang ke masjid. Itu nikmat. Siapa yang memberi petunjuk kita untuk datang ke masjid? Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat iman? Nikmat yang besar adalah nikmat Ramadan misalnya. Ibnu Jauzi menyebutkan, kalau seandainya orang mati di kuburan itu boleh berangan-angan, kalau seandainya orang yang mati yang di kuburan itu boleh berangan-angan, mereka pasti berangan-angan untuk hidup di Ramadan meskipun cuma sesaat. Nah, kita ini sudah berapa hari? Malam ke-13. Ini kan luar biasa. Dahsyat, nikmat yang besar. Pertanyaannya, sudahkah kita syukur? Ya. Bapak-bapak, ini khusus bapak-bapak. Bapak-bapak ini biasanya tapi mudah-mudahan jamaah ini enggak. Jamaah Masjid Al-Fajar enggak. Biasanya lupa untuk berterima kasih sama istrinya. Betul enggak, Bu? Kenapa? Pada nikmat istri itu besar sekali. Begitu istrinya pamit pergi seminggu, bingung, goleki klambine iki ditekek ngendi, piringe ditekek ngendi, ning arep ngedang sego iki piye carane, ya. Baru merasakan ternyata jasanya istri itu sangat Sudahkah berterima kasih sama istri? Biasanya yang paling lupa itu adalah pemberian orang yang paling dekat kepada kita. Saking besarnya pemberian itu sampai kita lupa. Istri itu kan dahsyat. Melahirkan anak. Anak itu kan kita itu seakan-akan itu cuma nitip di rahimnya, betul nggak? Nitip di rahimnya, membesar di rahimnya, kemudian keluar. Anaknya bin siapa? Hah? Yang membesarkan 9 bulan di perutnya siapa? Begitu lahir bin siapa? Kalau anaknya perempuan, pas nikahkan, siapa yang nikahkan? Padahal bapaknya itu cuma nitip. Para ulama menyebutkan, ngeluarkannya mudah, ya, membawanya ringan, bapak-bapak itu ya, membawanya ringan, ngeluarkannya mudah. Tapi kalau ibu-ibu, membawanya berat, ngeluarkannya bukan setengah mati, Pak, mungkin 3/4 mati itu ya. Sakitnya bukan main. Ya, bahkan di beberapa buku yang saya baca, sakitnya perempuan ya, saat melahirkan itu melampaui lebih kurang, kalau saya nggak salah ingat, 20 kali batas maksimal sakit yang bisa dipikul oleh orang laki. Jadi kalau orang laki merasakan itu mati. Beneran, Pak. Terus bilang perempuan itu lemah. Siapa yang bilang? Ya, perempuan itu dahsyat. Begitu lahir, apakah sudah selesai titipannya? Belum. Siapa sih mau ini? Yang nyusuin siapa? Kadang-kadang saya ngeliat istri saya nyusuin gitu ya, aduh,
kasihan banget malam-malam. Saya bilang, sayangnya saya nggak bisa gantikan. Kalau bisa gantikan tak ewangi. Tapi saya nggak bisa, itu tugasmu. Orang laki-laki punya tugas sendiri. Tapi khusus dalam masalah ini, jasanya siapa yang paling besar? Istri tahu? Sudah terima kasih belum? Istrinya ada Pak? Wah. Saya itu paling takut ceramah kalau ada istri saya. Bukan takut, nervous. Gaya ini ceramah istri saya cuma bilang, alah, entek Pak saya Pak. Habis Pak. Ya, jadi jasanya terlalu besar Pak. Kita mau berangkat kerja, bajunya udah siap. Sebetulnya nggak wajib buat beliau, tapi para istri ini memang berangkat dari tanggung jawab, rasa cinta. Makan disiapkan. Sebelum subuh udah bangun, nyiapkan makan buat anak-anaknya, sarapan mau sekolah. Wah enak bapaknya pulang ke masjid, sarapannya udah siap. Sampun Pak. Nek belum siap, gak mau ngomel. Suka ngewangi, ngomel. Itu terima kasih kita kurang. Maka risalah pada malam ini, pesan buat saya pribadi dan juga buat semuanya. Kita harus bersyukur. Bersyukur itu bahasa Indonesianya berterima kasih. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, ya dia nggak akan berterima kasih kepada Allah SWT. Makanya pesannya adalah la in syakartum. Wah, ini penting, la azidannakum. Berterima kasih kepada Allah atas nikmat iman. Apa hasilnya? Imannya ditambah oleh. Berterima kasih atas nikmat rezeki, rezekinya ditambah oleh Allah. Berterima kasih atas nikmat anak yang soleh, anaknya ditambah oleh Allah. Berterima kasih atas punya istri yang solihah. Jawab sendirilah, aku nggak mau. Maksudnya ditambah rasa cintanya, ditakwil. Kalau nggak terima kasih, ada seorang bertanya kepada seorang ulama. Yang ditanya adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Dia tanya, Syekh, kenapa ada orang tadinya itu sholat rajin banget, ibadah rajin banget, tapi akhirnya kok dia malah berbalik jadi ahli maksiat, bahkan jadi kufur. Na'udzubillah min. Jawaban beliau rahimahullah, kemungkinannya dua hal. Yang pertama, dia tidak mensyukuri nikmat iman dan taatnya, tidak mensyukuri nikmat istiqomah. Akhirnya nikmatnya apa? Dicabut oleh Allah waliyadzubillah. Kalau yang dicabut nikmat harta Pak, imannya masih ada, alhamdulillah. Sabar, uangnya sedikit, makannya susah, hidupnya susah, rumahnya sempit, rumahnya ngontrak. Begitu mati, kalau punya iman, alhamdulillah, insya Allah kuburnya dilapangkan oleh Allah, dikasih makan yang enak-enak, sampai hari kiamat masuk jannah, luar biasa enak. Tapi kalau sudah hidupnya susah, nggak punya iman, mati tambah susah Pak. Bener. Malaikat didudukkan, man robuka, gak iso jawab, wobuki. Minta makan, gak dikasih. Saya di dunia sudah susah, ya salahmu, sekarang tambah susah. Ya. Maka kita bersyukuri nikmat iman ini. Ya. Kemudian nikmat risalah Nabi Ibrahim ini sampai jam berapa? 9, kurang lebih. Lebih sedikit nggak apa-apa, kurang sedikit. Ya. Nabi Ibrahim itu diberi risalah, wahyu. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita punya risalah. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Kita pegang Al-Quran dengan baik. Interaksi dengan Al-Quran dijaga. Hubungan dengan Al-Quran yang intens, yang akrab dengan Al-Quran. Al-Quran itu ada dimanapun, hal itu mulia. Al-Quran turun di bulan apa Pak? Ramadan jadi bulan paling mulia, betul nggak? Al-Quran turun di kota mana? Pertama kali Mekah, kota Mekah jadi kota yang mulia. Al-Quran yang membawa turun malaikat siapa? Jibril jadi malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada siapa?
Nabi Muhammad jadi nabi yang paling mulia. Apalagi diturunkan buat umatnya Nabi Muhammad, umatnya menjadi umat yang paling baik. Untum khaira ummatin. Diturunkan pakai bahasa apa? Bahasa Arab, jadi bahasa yang paling baik. Apalagi Pak? Ada dimanapun Al-Quran itu, tempat yang ada Al-Quran itu jadi lebih mulia, jadi mulia. Maka kampung, namanya kampung apa nih Pak? Tirisan. Kampung Tirisan ini kalau ketempelan Al-Quran, jadi kampung yang mulia. Manusia di dadanya ada Al-Quran, jadi manusia yang barang itu kalau ditinggal rusak. Rumah kita tinggal, yang rusak kitanya atau rumahnya Pak? Rumahnya. Aneh ya, rumah nggak dipakai tapi malah rusak. Harusnya kalau nggak dipakai kan awet. Motor ditinggal mudik 2 bulan nggak dirawat, rusak. Yang punya rusak nggak? Enggak. Kita ninggalkan rumah itu, yang rusak rumahnya. Tapi kalau kita yang ninggalkan Al-Quran, yang rusak siapa? Kitanya Pak. Kitanya yang rusak. Maka di dalam Al-Quran ada isyarat buat orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, bahwa Nabi SAW sambat mengeluh kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang disambatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran itu bentuknya seperti apa? Satu, tidak mau membaca. Membaca Al-Quran itu penting. Sayangnya di Indonesia ini yang mayoritas umat Islam, 85% lebih umat Islam, ada sekitar 200 juta umat Islam di Indonesia ini, angka buta huruf Al-Qurannya cukup tinggi, 60% lebih, bahkan ada yang mengatakan sampai 70% masyarakat Indonesia buta huruf Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Jadi yang bisa baca cuma sedikit, yang bisa baca dan rutin membaca lebih sedikit lagi. Ya. Maka Pak Kiai saya itu berpesan, ngomong pakai bahasa Jawa, sak males-malese wong Islam minimal sedina sak juz. Sak males-malese wong Islam minimal sedina sak juz. Kalau kurang dari itu, para ulama mengatakan orang yang dalam 40 hari nggak menghatamkan Al-Quran, yatakhabbatu syaitan, dia dipermainkan oleh apa? Setan. Kenapa? Mudah diombang-ambing, nggak punya pegangan. Orang yang beriman itu apa? Faqadistam saka bil urwatil. Orang beriman itu punya pegangan tali Allah yang kuat. Tali Allah yang kuat itu apa maknanya? Di antaranya adalah Al-Quran. Kalau kita nggak punya pegangan yang kuat, diombang-ambingkan oleh setan. Ibarat hidup itu samudra. Al-Quran itu ya pegangan kita di kapal yang saat itu ada badai. Kalau ada badai di tengah samudra, kita nggak pegangan, apa yang terjadi Pak? Tenggelam. Tenggelam dalam fitnah kehidupan ini, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Sehingga wajar saja ketika 70% masyarakat Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran, maka aliran sesatnya itu sangat banyak sekali. Sekitar 7-8 tahun lalu saya pernah bertanya kepada ini Masjid Muhammadiyah nih. Saya bertanya kepada Allahyarham Profesor Yunahar Ilyas, Buya Yunahar Ilyas. Kenal? Oh, Muhammadiyah orang kenal Buya. Itu pernah menjadi ketua MUI, salah satu pimpinan MUI. Pernah hampir menjadi ketua Muhammadiyah, ketua PP. Waktu itu kalah beberapa suara dengan Pak Haidar Nasir.
Saya bertanya langsung pada beliau. Kemudian kebetulan beliau itu membidangi di dalam susunan pengurusan MUI, beliau membidangi aliran sesat. Saya tanya, Buya, berapa jumlah aliran sesat yang terdata oleh MUI di Indonesia? Kira-kira berapa? Jenengan jawaban jenengan. 100 berapa? Ya. Ada yang jawab lain? Lah ya, berapa banyaknya Pak kira-kira? 7 itu ya banyak loh Pak. 600 sekian puluh. Waduh, saya kaget. Nah, kata Nabi aja 72, ini di Indonesia bisa sampai 600 sekian puluh Pak. 600 aliran sesat. Saya bilang yang aktif berapa? Yang aktif, definisi aktif menurut beliau adalah punya yayasan, punya lembaga, aktif berdakwah, punya pimpinan, bergerak, menyampaikan pengajian, merekrut, itu hampir setengahnya. Jadi 300 lebih aliran sesat itu aktif. Kenapa? Ya sangat, ya korelasinya pas ya. Nggak bisa baca Quran, dipermainkan setan. Sesok Idul Fitri. Sekarang kan masih lama Idul Fitri. Aku udah telepon sama Allah besok Lebaran. Wih, saya ngandel ya akeh, Pak. Sampai ketawa di sini semua. Itu yang ikut di gunung itu tuh banyak. Bahkan di mata saya itu ada nabi palsu. Namanya nabi siapa itu ya? Lupa saya namanya. Sulimin atau Parmin atau siapa itu namanya. Ada Pak namanya situ. Silakan buka nabi palsu di mata saya Karanganyar. Panjenengan ketawa di sini, di sana pengikutnya banyak. Rata-rata satu persamaannya, tidak bisa baca Al-Quran. Maka saya meminta ya, kepada jamaah Masjid Al-Fajar untuk demo, menuntut takmir masjidnya untuk diadakan halaqah tahsin Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalau takmirnya nggak mau Pak, lengserkan, makzulkan, ganti dengan takmir yang baru. Ya. Harus golek ke guru buat masyarakat sekitar Masjid Al-Fajar, biar Masjid Al-Fajar ini masyarakat sekitarnya terlindungi dari aliran sesat. Pokoknya masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak sekitar Masjid Al-Fajar kudu iso maca Quran. Dulu di kaki gunung Lawu ada pondok pesantren namanya Iskarima, itu beliau senior di belakang. Ya, salah satu ustadznya cerita bahwa beliau berdakwah di salah satu kampung di pengajian ibu-ibu, tahsin Al-Quran, dinasehati tentang Al-Quran, ibu-ibu ini semangat. Dinasehati untuk setiap hari harus baca satu. Akhirnya ada sekian ibu-ibu itu janjian, ayo pokoknya awake dhewe kudu sedino 1 juz. Ibu-ibu ini janjian bersepakat untuk baca masing-masing sehari 1 juz. Setiap akhir bulan khataman. Ayo saiki khataman yang ngomongnya ibu iki gitu ya. Satu kelompok ini. Bulan depan khataman di rumahnya ibu. Bulan depan, jadi tiap bulan khatam terus. Ya, maka masyarakat sekitar Masjid Al-Fajar harus semangat membaca Al-Quran. Gimana caranya? Banyak caranya. Itu biar takmir masjid yang memikirkan. Mengundang ustadz untuk ngajari ngaji, santri-santri sekitar sini ada banyak pondok-pondok pesantren, ya diminta untuk datang santrinya 1-2 untuk ngajari warga membaca Al-Quran. Ya. Nomor 2, bentuk meninggalkan Al-Quran, 1 tidak membacanya, 2 tidak mempelajarinya. Ya. Maka kita selain membaca Al-Quran, menghadiri kajian-kajian yang membahas tentang tafsir Al-Quran, menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya ini tadi pengajian tafsir, itu judulnya bukan pengajian tafsir, menafsirkan ayat surat An-Nahl tentang Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita lewat ayat itu paham artinya, paham maksudnya. 3, tidak mau menghafalkannya. Ini juga termasuk bagian dari meninggalkan Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak hafalkan Pak. Jangan hafalannya cuma qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dari zaman Belanda sampai Jepang masuk yo hafalannya sakmono, Jepangnya wis metu wis merdeka yo hafalannya sik sakmono. Presidennya Pak Jokowi yo hafalannya yo sakmono, wis diganti Pak Prabowo hafalannya ora nambah-nambah gitu ya. Ini payah ini Pak.
Harus kita semangat untuk nambah ya. Paling enggak setiap pemilu ya, pemilu kemarin hafalannya qul huwallahu, sekarang sudah wadduha gitu ya. Nanti pemilu ke depan sudah sampai ya Al-Buruj ya, atau apa itu, nambah harusnya hafalan kita apa dikit-dikit nambah. Ya. Yang terakhir, tidak mau mengamalkannya. Ini juga berat. Ya, semoga Allah beri kita petunjuk untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Kemudian salah satu bentuk meninggalkan Al-Quran disebutkan oleh Ibnu Qayyim, tidak mau berobat dengan Al-Quran. Bagaimana cara berobat dengan Al-Quran? Bacakan sendiri aja Pak, nggak usah datang ke Ustadz. Nggak ada resepnya. Kalau sakit perut baca Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 3 kali. Kalau pusing baca ini, nggak ada resep. Pokoknya Al-Quran semua adalah apa? Bukan obat, kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran syifa. Ya, Al-Quran adalah apa? Syifa, penyembuh, kesembuhan. Bagaimana cara berobat? Gampang. Baca Al-Quran dengan niat berobat. Lah saya nggak hafal Al-Quran, hafal Al-Fatihah? Hafal. Ya udah Al-Fatihah. Qulhu. Semua yang kita hafal, baca berulang-ulang dengan niat berobat, insya Allah jadi kesembuhan. Dan ini kisah testimoninya sudah sangat banyak. Ada ikhwah yang sakit kanker getah bening, ya, kemudian dia setiap hari membaca surat Al-Baqarah dengan niat syifa. Al-Baqarah setiap hari. Ya, kankernya hilang. Setelah beberapa minggu. Padahal sudah kemo berkali-kali nggak hilang-hilang. Sekarang sudah ganti obat langit, apa itu? Al-Quran, ruqyah. Ya, bacakan dengan niat kesembuhan. Berapa kali terserah. Saya mau Al-Baqarah tiap hari, monggo. Nanti selesai Al-Baqarah, lanjut tilawah hariannya. Jangan yang ayat yang lain nggak dibaca. Alhamdulillah sembuh. Sembuh. Ya, dan itu ceritanya sangat banyak. Kalau mau berobat lagi caranya gini, ambil air, nggak usah pergi ke kiai minta ludahnya, cucu gitu ya. Ambil sendiri airnya, bacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bukan diludahi tapi dihembuskan. Bukan gitu ya. Cukup ya, hembuskan. Al-Quran airnya sudah dibacain, Al-Quran. Jangan terus ditutup, ditulisi air Al-Quran dijual. Aduh ini. Diminum Pak. Bismillah minum. Nanti kalau kepalanya sakit, minum, sisakan sedikit, oleskan ke tempat yang sakit. Rumahnya diganggu setan, penampakan ini, nggak usah manggil kiai, mahal sekarang. Cukup ambil apa? Baskom. Bacakan Al-Fatihah. Pokoknya ayat yang kita hafal bacakan dengan niat ruqyah. Ambil airnya, siramkan di tempat-tempat rumah-rumah kita, insya Allah setannya langsung pergi. Maka kita berobat dengan menggunakan intinya, ya, dari kisah Nabi Ibrahim kita ambil pelajaran. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan tersebut. Yang paling besar adalah apa? Iman. Orang yang beriman berarti sudah diberi porsi besar kehidupan yang baik. Apalagi ditambah pasangan hidup yang saleh, apalagi ditambah keturunan, apalagi ditambah harta, apalagi tambah kesehatan, dan semua nikmat yang kita sendiri untuk ngitungnya aja susah. Maka jangan dihitung, cukup apa? Disyukuri, berterima kasih kepada Allah, digunakan untuk ketaatan sama Allah. Jangan nikmat yang diberi malah digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur mudah-mudahan nikmatnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bersyukur, khawatir kita nikmatnya dicabut. Kalau yang dicabut yang lain masih mending, waliyadzubillah juga. Tapi kalau yang dicabut iman, Pak, nah ini berbahaya. Maka mari kita berlomba-lomba, ya, memanfaatkan kehidupan yang singkat ini dengan penuh syukur kepada Allah, ya, dan juga taat kepada Allah, ya, memikirkan hari akhir, membangun hari akhir, ya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah keistiqomahan, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah husnul khatimah. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.